Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Alvis Padewi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pelajaran Bahasa Indonesia persiapan ujian sekolah tahap 1. 1. Lambung merupakan salah satu organ pencernaan kita. Untuk menjaga kesehatan organ lambung, biasakan pola makan secara teratur. Makan tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan lambung. Arti kata organ pada teks tersebut adalah jawab A. Alat yang memiliki tugas tertentu pada tubuh manusia. 2. Pedagang kue berkeliling menjajakan kue dagangannya. Biasanya mereka berkeliling saat pagi hari. Kue-kue, begitulah cara mereka menawarkan dagangannya. Sinonim kata bercetak tebal pada paragraf di atas adalah jawab D. Menjual. Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 3-6. Menyelamatkan terumbu karang. Terumbu karang kita saat ini banyak mengalami kerusakan. Sebanyak 33% terumbu karang Indonesia ternyata sudah rusak berat. Terumbu karang yang kondisinya masih sangat bagus hanya tinggal 6% saja. Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Faktor alam misalnya gempa bumi dan pemanasan global. Ulah manusia misalnya penangkapan ikan dengan racun dan bahan peledak. Selain itu, pengambilan kerang secara berlebihan untuk bahan kerajinan dan sedimentasi akibat sampah juga dapat merusak terumbu karang. Untuk menyelamatkan terumbu karang, kita jangan menyentuh terumbu karang saat melakukan kegiatan menyelam. Menyentuh terumbu karang bisa membuat terumbu karang rusak, bahkan bisa juga sampai membuat terumbu karang itu mati. Cara lain untuk menyelamatkan terumbu karang yaitu jangan membuang sampah di selokan. Sampah dari selokan akan mengalir ke sungai dan sungai akan bermuara ke laut. Sampah yang bermuara ke laut membuat air laut tercemar. Air laut yang tercemar biasa membuat terumbu karang mati. 3. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada paragraf pertama adalah jawab A. Bagaimana keadaan terumbu karang kita saat ini? 4. Bagaimana cara menyelamatkan terumbu karang? Jawab D. Dengan tidak menyentuh terumbu karang saat menyelam. 5. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf ketiga adalah jawab C. Menyentuh terumbu karang saat menyelam dapat merusak terumbu karang. 6. Hal yang tidak akan terjadi apabila makin banyak kerang yang dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah A. Meningkatnya tingkat kerusakan terumbu karang. 7. Bacalah teks berikut. Kemajuan teknologi komunikasi makin mempermudah kita berkomunikasi, tetapi memiliki beberapa dampak yang kurang baik bagi pelajar. Makin banyak aplikasi internet dan yang ditawarkan memudahkan kita untuk mencari informasi. Selain itu, juga kita memudahkan untuk terhubung dengan orang-orang yang berada jauh dari kita. Akan tetapi masalahnya kebanyakan pelajar telah menyalahgunakan pemanfaatan internet di sekolah. Internet di sekolah-sekolah harusnya dimanfaatkan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan tugas atau kegiatan sekolah. Akan tetapi kebanyakan siswa akan memanfaatkan untuk membuka jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Hal itu tentu membuat mereka tidak fokus dalam belajar. Kalimat utama paragraf tersebut adalah jawab A. Kemajuan teknologi komunikasi makin mempermudah kita berkomunikasi, tetapi juga kita memiliki beberapa dampak yang kurang baik bagi pelajar. 8. Teluk di dekat rumah kakekku memiliki pasir pantai berwarna putih. Kebersihan teluk tersebut sangat terjaga. Tak terlihat adanya sampah-sampah berserakan. Di sebelah utara teluk ini terdapat banyak sekali batu-batu karang besar. Di sebelah timurnya terdapat hutan bakau yang sangat lebat. Di teluk itu juga terdapat banyak lumba-lumba yang renang bebas. Jenis teks di atas adalah jawab A. Narasi. 9.
Bacalah teks berikut. Penggemar bola basket di kelasku. Tidak melulu laki-laki, perempuan juga ada sebanyak 20 anak. Untuk anak laki-laki ada 30 anak. Penggemar bola kasti didominasi anak perempuan yaitu 25 anak. Untuk anak laki-laki hanya 5 anak. Sementara itu penggemar tolak peluru didominasi anak laki-laki yaitu sebanyak 45 dan anak perempuan hanya ada 1. Data yang tepat untuk mengisi tabel bernomor 2 dan 4 adalah jawab A. 25 dan 30. 10. Bacalah teks dengan cermat kedua teks berikut. Bacalah dengan cermat teks kedua berikut. 1. Program Langit Biru merupakan program pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas udara. Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran udara. Sejumlah kota metropolitan mengikuti program ini. Buruknya kualitas udara dapat disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan di kota-kota besar. Banyak kendaraan juga menimbulkan masalah kecelakaan lalu lintas, kebisingan, kerugian ekonomi, serta kesehatan. Teks 2. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menganugerahkan penghargaan kepada 6 pemerintah kota yang memiliki kualitas udara terbaik. Kota Surabaya dan Surakarta adalah 2 kota yang dinobatkan sebagai kota langit biru terbaik tahun ini. Selain itu, KLH juga memberikan penghargaan kepada 2 produsen kendaraan yang dinilai berperan dalam peningkatan pencemaran udara kawasan perkotaan. Penganugerahan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan program Langit Biru. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah jawab A. Peningkatan kualitas udara. 10. Maaf. 11. Bacalah teks dialog berikut untuk mengerjakan soal nomor 11 dan 12. Ibu, nak, jangan kebiasaan bangun siang. Tirulah Kak Mila. Ia selalu bangun pagi-pagi dan meluangkan waktu untuk lari pagi. Lintang, aku malas, Bu. Ibu, jangan bermalas-malesan. Lari pagi itu banyak manfaatnya. Lintang, apa manfaatnya, Bu? Ibu, lari pagi secara rutin dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi kita. Selain itu, lari pagi secara rutin juga dapat membuat tidur kita lebih nyenyak. Lintang, oh begitu ya. Baiklah, Bu, mulai besok aku akan ikut Ibu dan Kak Mila lari pagi. Pertanyaannya sesuai dengan kutipan dialog di atas adalah jawab D. Lintang adalah anak yang malas bangun pagi. 12. Tema dialog di atas adalah jawab A. Komunikasi. Bacalah cerita di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 13 dan 14. Suatu hari secara tidak sengaja kucing berpapasan dengan tikus. Kucing segera bersiap-siap untuk menerkam tikus. Tikus berpura-pura ramah dan mengulur-ulur waktu untuk mengelabui kucing. Kucing yang hebat, sebelumnya kau menangkapku. Aku ingin kau tunjukkan bagaimana cara kau berlari. Aku sungguh kagum dengan kecepatan larimu. Minta tikus. Ah, itu pekerjaan kecil. Nih, lihat cara lari. Jawab kucing. Caraku lari. Jawab kucing. Kucing menemukan kecepatan berlari saat kucing berlari, tikus pun melarikan diri dari kucing. 13. Pertanyaan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah jawab B. Tikus mengelabui kucing. 14. Konflik pada teks di atas yaitu jawab C. Kucing bersiap-siap untuk menerkam tikus. 15. Bacalah pantun berikut.
ingin bercermin menggunakan kaca. Dalam cermin ada dirimu. Selagi muda, gemarlah membaca, biar kelak kaya ilmu. Maksud pantun tersebut adalah, jawab A. Anjuran agar kita senang membaca. Bacalah kutipan cerita berikut untuk soal nomor 16 sampai 19. Hari ini Nia tidak ingin masuk sekolah. Ia cemberut saja di teras rumah. Reni, sahabatnya, datang menjemput. Nia, ayo kita sudah hampir terlambat. Kenapa kamu belum pakai seragam? Tanya Reni keheranan. Ren, aku tidak masuk tugas Nia. Ada apa? Kamu sakit? Tanya Reni dengan nada khawatir. Nia hanya menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa? Sebenarnya aku berjanji kepada Pak Guru untuk membayar biaya study tour hari ini, tetapi sampai sekarang ayah ibuku belum punya uang juga. Nia, kamu harus berani berterus terang kepada Pak Guru. Katakan keadaan yang sejujurnya. Kalau kamu tidak berani, nanti ku temani menghadap Pak Guru. Begitu ya? Oke, aku bersiap-siap ke sekolah. 16. Sifat tokoh Reni dalam cerita di atas adalah A. Suka menolong. 17. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah, jawab A. Nia. 18. Latar cerita di atas adalah, jawab A. Di rumah. 19. Amanat yang terkandung dalam cerita di atas adalah C. Jangan menyerah dalam menghadapi kesulitan. 20. Perhatikan syair berikut. Dengarlah wahai Ananda. Rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Makna kata dieja dalam kutipan syair adalah, jawab C. Dibaca. 1. Bacalah teks berikut. Rora gemar menonton acara Flora dan Fauna di televisi. Kali ini ia menonton episode hewan purba yang hidup di dasar laut. Rora tertegun, ternyata banyak sekali jenis ikan yang hidup di zaman purba. Bentuknya aneh-aneh dan sangat menyeramkan. Ditontonnya acara yang menambah pengetahuan tersebut dengan amat serius. Makna kalimat bercetak tebal dalam teks di atas adalah, jawab A. Rora terkejut dengan bentuk ikan purba yang menyeramkan. 22. Nardi merantau ke kota Jakarta. Nardi bekerja sebagai pedagang asongan. Setiap hari ia menjajakan koran di bus-bus atau tempat umum lainnya. Pekerjaan itu sungguh berat, namun ia tidak pernah mengeluh. Tema bacaan di atas adalah, jawab D. Semangat dalam bekerja. 23. Bacalah cerita berikut. Malam ini ada siaran pertandingan final sepak bola di televisi. Asik, semoga tim idolaku menang. Aku tidak akan melewatkan pertandingan ini, kata Riko. Dengan penuh semangat, tanpa terasa Riko menonton siaran pertandingan sepak bola sampai larut malam. Peristiwa yang mungkin terjadi menurut isi teks tersebut adalah, jawab B. Besoknya Riko tidak dapat berkonsentrasi dengan baik saat mengikuti pelajaran di sekolah karena mengantuk. Bacalah cerita berikut untuk soal nomor 24 dan 25. Runi, gadis kecil berhati mulia. Runi paling tidak bisa melihat orang lain kesusahan. Sore itu Runi melihat seorang kakek yang sedang kebingungan di jalan. Ternyata kakek itu lupa jalan menuju rumahnya. Tanpa berpikir dua kali, Runi langsung menolong kakek itu. Di mana rumah kakek? Tanya Runi. Rumah kakek ada di jalan Rojana, dekat sekolahan, jawab kakek itu. Kebetulan saya tahu daerah itu, Kek. Mari saya antar, kata Runi dengan penuh semangat. 24. Nilai moral positif dari cerita di atas adalah, jawab A. Kepedulian. 25. Keteladanan yang dapat diambil dari cerita di atas adalah, jawab C. Kepercayaan diri yang tinggi dalam bertindak. 26.
Cara menghemat energi dengan mengurangi pemakaian listrik adalah dengan menentukan titik-titik pemilihan jenis perlengkapan elektronik yang dipakai di rumah. Misalnya lampu LED yang ternyata lebih hemat energi. Itu karena lampu memiliki daya pemakaian listrik yang sangat kecil sehingga dapat mengurangi pemakaian listrik setiap bulannya. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah jawab B. Strategi. 27. Haris lebih memilih titik-titik jika sedang memiliki masalah. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah jawab D. Diam 1000 bahasa. 28. Bacalah teks berikut. Sebagian besar warga di desa ini merantau ke kota. Mereka memiliki pandangan di kota mendapat pekerjaan yang hasilnya lebih baik daripada di desa. Harapan mereka di kota lebih baik menjanjikan dari di desa, namun tidak untuk Pak Watan. Beliau tetap tinggal di desa. Pak Watan lebih memilih membangun desa dengan maksimal potensi desa dalam bidang pertanian dan perikanan. Menurut Pak Watan, peribahasa yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah jawab A. Di mana bumi dipijak, di situ langit dituju. 29. 1. Tekan nomor telepon yang dituju. 2. Jika sudah terhubung, mulailah berbicara. 3. Tunggu nomor yang dituju terhubung. 4. Angkat gagang telepon pesawat. Susunan petunjuk pesawat di telepon yang tepat adalah jawab A. 4, 1, 3, dan 2. 30. Petunjuk membuat parasut mainan. 1. Gabungkan ujung benang lalu kaitkan batu atau boneka. 2. Kaitkan benang sepanjang 30 cm ke semua lubang plastik. 3. Plastik sampul buku dibuat pola berbentuk lingkaran. 4. Lemparan udara tampaklah orang terjun. 5. Gunting pola tersebut tandai untuk lubang benang. Urutan langkah-langkah yang benar dalam membuat mainan parasut adalah jawab A. 3, 2, 5, 4, dan 1. 1. Perhatikan paragraf laporan berikut. Titik-titik. Petugas upacara adalah siswa kelas 5. Upacara berlangsung dengan kaidah dengan pembina upacara Bapak Kepala Sekolah. Setelah upacara selesai, diadakan berbagai lomba. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf laporan di atas adalah jawab A. Upacara dilaksanakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. 32. Perhatikan gambar berikut. Gambar pasta gigi. Kalimat yang tepat untuk gambar produk di atas adalah jawab A. Napas segar sepanjang hari. 33. Perhatikan pidato berikut. Bapak atau Ibu guru kami yang terhormat, penggunaan pupuk kimia dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat meningkatkan kualitas buah yang dihasilkan, namun dampak negatifnya cukup berbahaya. Daun dan buah akan terkontaminasi dengan zat kimia. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato di atas adalah jawab A. Oleh karena itu, marilah kita beralih ke pupuk kompos yang terjangkau dan aman. 34. Petunjuk titik-titik obat biasanya terdapat dalam kemasan obat. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah jawab B. Penggunaan. 35. Sejak hari Sabtu sore, sungai Kali Gede sudah meninggi. Hingga malam hari, air terus meninggi karena hujan tak kunjung berhenti. Keesokan harinya, air sungai meluap dan mengenai rumah warga di sekitar sungai. Perbaikan kata kalimat yang bercetak tebal pada paragraf di atas adalah jawab D. Sejak hari Sabtu sore, air sungai Kali Gede sudah meninggi. 36. Terlihat banyak sekali orang di lapangan mereka hendak melirik pertunjukan sulap oleh pesulap terkenal itu.
Tidak hanya anak-anak dan remaja, tampak pula beberapa orang tua sambil menggendong anaknya. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat terdapat pada kata jawab. C. Pesulap. 37. Perhatikan paragraf berikut. 1. Pada pukul 12 Mia istirahat. 2. Dia berjajan di kantin sekolah. 3. Mia membeli roti, kerupuk, dan permen. 4. Dia membayar dengan uang 10.000. 5. Mia lalu menerima uang kembalian. 6. Ternyata uang kembalian yang diberikan petugas kantin sekolah berlebih. 7. Mia lalu mengembalikan uang itu kepada petugas kantin sekolah. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat nomor jawab C 3 dan 7. Bacalah surat berikut untuk mengerjakan soal nomor 38 dan 39. 1 Gorontalo, 1 November 2023. 2. Untuk sahabatku Tony Rianto di Palembang. 3. Salam kangen. Buka kurung titik tutup kurung. 4. Apa kabar kawan? Bagaimana kabarmu sekarang? Kau sehat-sehat saja kan? Aku berharap semua baik-baik saja dan kau tambah pintar. Aku ingat dulu kau selalu mendapat juara di kelas. Kau adalah temanku yang paling pintar. 5. Nilai ulanganku kemarin jelek. Ibuku memarahiku. Aku harus berusaha lebih keras lagi. Kalau nilai ulanganku jelek lagi, aku tidak akan diberi uang jajan selama seminggu. Rajinlah belajar, maka kau bisa dapat juara 1 seperti Tony. Kata ibuku kemarin, seandainya saja kau masih tinggal di sini dan mengajariku mengerjakan soal lagi. Aku jadi ingin ketemu. Aku kangen saat-saat kita belajar bersama. Pokoknya liburan besok main ke tempatku, ya. Nanti ku siapkan makanan yang enak. Hahaha. 6. Sekian dulu ya, aku tunggu balasan suratmu. Jangan lupa nanti kalau liburan main ke tempatku. Jangan lupa pula bawakan oleh-oleh. Aku ingin makanan khas Palembang, pempek, kue maksuda, dan kue 8 jam. Hahaha. Selamat belajar, sampai jumpa. 7. Dari temanmu. 8. Raffi Hermawan. 38. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi bagian surat nomor 3 adalah jawab. D. Tanda koma. 39. Penulisan kalimat cetak tebal yang tepat adalah jawab. A. Aku ingin makan kue khas Palembang, pempek, kue maksuba, dan kue 8 jam. 40. Perhatikan kalimat berikut. Makanan dan minuman kaleng di dalam kardus ini sudah kadaluarsa. Perbaikan penulisan istilah pada bagian bercetak miring adalah jawab D. Kedaluarsa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.